Alhamdulillah. Yang namanya hidayah mahal, teman-teman. Orang yang ahli maksiat, ketika Allah terima tobatnya, maka seketika itu orang itu menjadi kasih Allah. Maka jangan remehkan orang punya masa lalu sekotor apapun, sehina apapun. Buat kita yang nanya tadi, mudah-mudahan Allah berikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah terima tobatnya. Apa tadi coba? Terjerumus dalam pergaulan bebas. Wah, Masya Allah tadinya. Bahkan lagi ngandung dari 5 orang laki-laki yang nggak tahu siapa bapaknya. Sebetulnya ya itu bisa teguran ya, tapi khusus saya itu cuma sekedar ini peringatan aja dari Allah, nggak nyampe azab enggak. Allah enggak sejahat itu sama makhluknya, Allah enggak sezalim itu sama makhluknya. Pertanyaannya tadi paling bawah tadi, apakah Allah bisa mengampuni dosa-dosanya kata tadi? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, kata Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Bahkan kata Allah, seandainya dosa kalian memenuhi semua langit dan bumi sampai tidak tersisa sedikit pun, langit menjadi gelap karena dosa-dosa kita, kemudian kita bertobat kepada Allah, maka kata Allah, aku ampuni kalian. Tinggal kitanya mau balik ke Allah apa enggak. Makanya tadi tuh, ketika di dalam diri kita terbesit keinginan untuk kembali kepada Allah, langsung ambil jalan itu. Jangan disia-siain. Terkeburu mati, ketutup lagi itu udah, enggak ada kesempatan lagi. Apakah Allah ampunin? Ampunin deh. Allah ampunin. Dan tadi apakah saya egois ketika saya minta kepada Allah seorang suami itu? Suami ya. Seorang suami yang bisa membimbing saya, bisa deh, minta sama Allah, nggak ada yang mustahil. Kalau memang nanti Allah izinkan untuk bertemu dengan laki-laki yang soleh, Allah pertemukan. Sekelam apapun masa lalu kita, Allah nggak lihat ke masa lalu kita, tapi Allah lihat sekarang. Tapi satu orang lain enggak. Hidup kita yang jalanin aja. Orang lain mah biarin. Tangan kita cuma 2. Cuma bisa nutupi telinga kita, nggak bisa nutupi congor orang masing-masing, nggak bisa. Congor apa bahasanya? Lambe, mulut, nggak bisa nutupin mulut orang masing-masing. Tangan kita cuma bisa nutup telinga sama doa sama apa. Udah aja. Tapi Ustaz, dosa saya banyak kotor. Enggak, Allah kan nggak ngeliat itu. Allah lihat kesungguhan kita buat berubah. Maka tinggikan kriteria kita, banyakin. Kan saya udah selalu bilang tuh. Banyakin kriteria kita, banyakin tulis deh yang tinggi, yang putih, yang mancung, yang berewokan sampai ke dada, begitu nggak apa-apa. Tinggi, mancung, baik, kaya, punya pesantren, punya peternakan, punya SPBU, banyakin deh kriterianya. Setinggi mungkin nggak apa-apa. Nanti dari beberapa kriteria itu Allah yang pilihin mana yang pantas buat kita. Maka jangan sering kita ini, apalagi kita punya Allah yang maha besar, kita tulis kriteria pasangan apa adanya. Allah kabulin nanti mau memang. Maka bikin kriteria setinggi mungkin. Nanti Allah yang memantaskannya. Iya begitu. Jangan sampai kita punya kriteria apa adanya, menerima apa adanya. Jangan bikin jiwa kita nih malas, nggak bikin jiwa jadi jiwa pembelajar. Gitu. Seperti ahwat tadi tuh. Pengen punya laki-laki yang soleh, akhirnya kan terbesit itu semangat buat ngaji, semangat buat belajar ya. Mudah-mudahan juga anak yang dikandung Allah jadikan anak yang soleh. Jangan salahkan anaknya suci, anaknya bersih, anaknya soleh ya. Terus gimana Ustaz digugurin? Jangan. Udah melakukan perbuatan dosa, masa dosanya double kan? Jangan ya, besarin anaknya, bukan jadi anak yang soleh ya gitu. Insya Allah nanti datang satu laki-laki yang soleh yang mau menerima kekurangan. Insya Allah nggak jadi masalah kok, enggak. Begitu ya, Insya Allah.